Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa ya untuk menjaga kesehatannya. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik bersama dengan Bu Agustin. Kalian bisa mampir ke channelnya Bu Agustin di YouTube ya. Tentang pembelajaran kelas 3 kalian bisa subscribe ya atau like. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tema 3 benda di sekitarku. Subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang ketiga. Simak baik-baik ya. Perubahan wujud ya anak-anak, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud yang terjadi pada es kutub utara dan selatan karena efek pemanasan global. Nah, kalian simak baik-baik apa ya itu namanya pemanasan global itu. Nah, anak-anak, apa itu pemanasan global? Untuk kalian lebih mengetahuinya, nah, simak baik-baik dan cermati ya anakku. Nah, ini anak-anak, ini pemanasan global atau yang dikenal dengan global warming terjadi pada saat suhu bumi meningkat anak-anak. Akibatnya es wilayah kutub akan mencair. Ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam anak-anak. Nah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pencemaran ya. Pancaran sinar matahari itu tidak dapat keluar dari bumi anak-anak. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makan dan mengalami bencana kelaparan. Ya anak, ini pemanasan global itu dampaknya luar biasa ya anak. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Ini caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Ini salah satu contoh mengurangi pemanasan global. Ini anak-anak, di pabrik itu asapnya seperti ini. Ini ya, digambarkan di sini. Ini es wilayah kutub utara ya. Nah, seperti ini anak-anak. Ini pemanasan global. Ya, kalian menjadi tahu ya tentang apa toh pemanasan global itu atau istilahnya dengan global warming ya. Nah, pemanasan global itu terjadi karena polusi udara yang tinggi ya anak-anak. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi ini. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, ini tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Ini dampaknya efek dari pemanasan global ya. Global warming itu seperti ini anak-anak. Nah, ini anak. Nah, ini tadi cara mengurangi pemanasan global ya. Tadi caranya bagaimana? Ini ya, bagus diulangi ya. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Jika kalian di rumah kalian listrik airnya sudah tidak dipakai, bisa dimatikan ya anak-anak. Itu cara mengurangi pemanasan global. Nah, anak-anak, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global.
Ini Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Ingat anak-anak, pembelajaran kemarin sudah Bu Agusin jelaskan tentang jam menit ya anak-anak. Kalian masih ingat? Pasti masih ingat. Nah, ini Udin menyalakan lampu kamarnya di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam lebihnya 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu? Berarti dijumlahkan ya. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam lebihnya 45 menit. Nah, tambahkan jam kemudian tambahkan menit dulu ya anak-anak. Jam ditambah jam dulu, 1 jam tambah 4 jam ya. Jadi ini berapa? 5 jam. Lalu menit ke menit ini tambahkan 30 menit ke 45 menit ditambahkan 75 menit. Jadi tadi ya 5 jam, ini 5 jam ya, ini 1 tambah 4 itu 5 jam, menit 30, menit tambah 45 menit 75 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Ini jamnya tadi ditambahkan 5 jam ya, ditambah karena ini 75 menit. Ingat 1 jam 60 menit. Jadi 6 jam ya. 5 tambah 1 jam ini karena 60 lebihnya ini ditambah 15, 6 jam 15 menit. Itu kan anak. Lalu Edo pergi ke rumah paman. Ada soal lagi anak-anak. Contoh soal. Naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam lebih 55 menit ya. Ini rumah pamannya waktunya 1 jam 30 menit. Kalau menggunakan kendaraan umum 1 jam lebih 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor? Jadi dikurangi ya, kurangkan jam dulu kemudian kurangkan menit ya. Ya, 1 jam dikurangi jam dulu berarti habis 55 menit dikurangi 30 menit ya, berapa? 25 menit. Jadi 1 jam 50 menit dikurangi 1 jam 30 menit 20 menit. Udah kan anak-anak? Nah, anak-anak, bahwa kekuasaan Tuhan itu sangat luar biasa anak-anak. Ya, tahukah kamu posisi matahari itu sangat ideal dengan bumi. Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas anak-anak dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Nah, makanya dari itu kalian harus bersyukur ya anak-anak. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari ya nak, untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Nah, pernahkah kamu bantu ibu menjemur pakaian? Pasti pernah. Pelajaran kemarin sudah kalian laksanakan ya. Atau membantu melipat setelah kering. Ayo, kalau melipat pernah apa tidak ini? Nah, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia di rumah kalian anak. Ya, berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi. Nah, apa toh yang diharapkan? Nah, kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Nah, ini ada tugas anak-anak juga. Berilah tanda centang seperti ini, seperti V jika sudah dapat. Nah, apa saja yang dilipat? Ini ya, kaos, sajadah, handuk, celana. Nah, kalian ya, yang kalian lipat jenis pakaiannya apa saja. Kalau sudah rapi dalam melipat dicentang, kalau belum yang belumnya ya. Nah, tugasnya hari ini anak-anak, tugasnya menghitung waktu ya anak-anak. Nah, tadi ya ini saya beri contoh ya, Pak Agus beri contoh. Ini ayo berlatih menambah dan mengurangi ya. Contohnya 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Ingat, jam dengan jam dijumlahkan. 7 jam tambah 2 jam berarti 9 jam. Lalu menit tambah menit, 20 menit tambah 30 menit 50 menit. Jadi 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit 9 jam 50 menit. Tugasnya ini hanya 2 nomor saja anak-anak. Nah, untuk tugas kedua kalian melipat baju ya, kaos, sajadah, handuk, celana yang ada di rumah kalian
kalian buat tabel seperti ini. Kalau sudah, ini jenis pakaiannya apa, kalau sudah rapi dicetak, kalau belum ya belum ya anak-anak. Untuk tugasnya itu saja anak-anak ya. Hari ini jika kalian kurang paham silahkan bertanya ke Bu Agustin. Bu Agustin akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.